Dalam Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa pelayanan darah itu sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Dekando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan sahabat Promkes, di mana pada saat ini kita akan kembali lagi dengan edisi Promkes Bercerita. Dan kali ini topiknya sangat menarik dan sangat penting mengingat kebutuhan dari masyarakat mengenai topik atau layanan yang akan kita diskusikan saat ini. Sahabat Promkes, bersama-sama dengan kita saat ini sudah hadir Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R. Dekando Manado. Kami sebut dengan hormat Dr. Stephen Lapian. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Bagaimana kabarnya, Dok? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan ya. memberkati. Saya lihat selalu dokter sibuk di lokasi transfusi, Dok, ya. Iya. Tapi sehat-sehat kan, Dok? Dan tetap semangat, ya. Harus semangat. Harus semangat, ya. Sahabat Promkes, Dr. Stephen Lapian ini mengemban suatu tugas yang sangat penting di rumah sakit kita terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat yang membutuhkan terutama layanan transfusi darah. Karena itu kami sangat senang, merasa terhormat Dr. Stephen boleh hadir bersama-sama dengan kita saat ini untuk membagi bagaimana dinamika pelayanan transfusi darah di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R. Dekando Manado. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar lagi, kita akan memulai diskusi santai, bicara-bicara secara santai ini dengan satu pertanyaan, Dok, ini yang banyak ditanyakan oleh masyarakat luas. Ini mengenal unit transfusi darah. Nah, ini kan unit transfusi darah, Dok, ada yang di rumah sakit, ada juga yang di PMI. Nah, itu apa sih, Dok? Bagaimana membedakan kedua institusi ini? Ya, silakan, Dok. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Instalasi Promosi Kesehatan yang memberi kesempatan kepada kami untuk bercerita di sini. Karena ini juga salah satu tugas pokok kami. Sebab dengan kami mempromosikan unit transfusi darah, diharapkan pelayanan akan lebih maju, terutama para pendonor dan keluarga akan mengerti, teredukasi apa manfaat dari mendonorkan darah, apa kegunaannya, bagaimana prosedurnya. Itu salah satu perintah atau apa yang termaktub dalam aturan-aturan tentang standar pelayanan darah. Ya. Nah, yang kita ketahui selama ini bahwa pelayanan darah orang awam lebih banyak lihat itu dilakukan oleh PMI. Iya. Ya, karena kita akui bahwa lebih dahulu eksis itu adalah pelayanan darah oleh PMI. Dalam Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa pelayanan darah itu sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang kesukarelawanan yang berhubungan dengan darah. Dalam hal ini dengan terbitnya undang-undang kepalang merahan yang disebut lembaga itu adalah Palang Merah. Nah, ya, kenapa undang-undang itu terbit terlambat sesudah itu kami tidak mengerti, tetapi sudah jelas bahwa
Palang Merah adalah mitra pemerintah dan penyelenggara pelayanan darah dalam hal ini unit transfusi darah itu diselenggarakan oleh pemerintah. Ini sesuai peraturan pemerintah tentang pelayanan darah, diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Palang Merah Indonesia. Jadi pada prinsipnya tidak ada beda sebenarnya pelayanan itu karena semua tunduk pada regulasi yang sama. Jadi kenapa Rumah Sakit Kando mendirikan unit transfusi darah? Karena itu adalah perintah dari Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pemerintah tentang pelayanan darah, di mana untuk melancarkan menunjang kegiatan di Rumah Sakit Kando. Juga ada beberapa daerah lain bahkan mendirikan unit-unit transfusi darah bukan cuma di rumah sakit. Itu langsung di bawah gubernur atau di bawah bupati, wali kota, namanya unit transfusi darah pemerintah daerah. Itu kami bertemu waktu pelatihan bersama-sama untuk sertifikasi sebagai kepala UTD. Begitu, terima kasih. Berarti unit transfusi darah ini kalau untuk pemerintah ada yang di rumah sakit, tapi ada juga yang mungkin di dinas ya, di bawah pemerintah kabupaten kota begitu dok ya? Ada. Oh iya. Seperti di NTT, kemudian teman kami di Sulawesi Selatan itu ada waktu kami bertemu. Jadi mereka tidak bawa nama Palang Merah waktu itu, mereka bawa nama unit transfusi darah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kami sering berkumpul. Kalau rumah sakit pemerintah ada yang unit transfusi darah milik rumah sakit pemerintah pusat maupun ada milik rumah sakit pemerintah daerah. Iya. Dua itu dok ya. Tapi tujuannya sama dok ya, menjamin penyelenggaraan pelayanan darah ini ya untuk mencukupi mungkin kebutuhan masyarakat dok ya. Karena ini kan kebutuhan esensial sebetulnya pada. Ya, dikatakan dalam peraturan itu standar bahwa tugas pokok unit transfusi darah itu menjamin ketersediaan darah yang aman dan jumlah cukup dan terjangkau. Itu tugas pokoknya. Nah, itu dia. Nah, ini dok, kalimat dokter yang terakhir bahwa menjamin persediaan darah yang aman. Berarti kan ada standar-standar yang harus dipatuhi dok ya. Dan mungkin di dalamnya juga ada peralatan yang harus selalu di up to date ya dok ya. Nah, ini dok kalau menyangkut peralatan untuk menjamin tadi dokter katakan kualitas pelayanan penyelenggara darah ini di unit transfusi darah rumah sakit kita di sini dok, bagaimana dokter melihat ketersediaan peralatan yang cukup untuk memenuhi standar-standar ini dok? Ya, standar dikatakan dia salah satu standar aman ya. Anda aman berarti bebas 4 penyakit yang harus disingkirkan. Artinya dia bebas dari infeksi menular lewat transfusi darah. Itu 4 penyakit utama itu. Pertama adalah HIV, kemudian hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Kami sebagai unit transfusi darah dengan kelas kemampuan madya mempunyai alat untuk mendeteksi penyakit itu, namanya CLIA. Dia stratanya di atas ELISA, sedikit di bawah yang paling utama NAT, di nucleic acid. Dia jadi semacam sebenarnya ELISA yang diperkuat sehingga lebih terdeteksi. Apa beda antara ketiga alat yang untuk mendeteksi kuman itu? Bedanya hanya pada periode jendela dari masa terdeteksi. Tentu NAT itu hanya dalam beberapa hari sampai beberapa minggu dan mungkin 5-7 hari. Kemudian kalau yang kami punya itu CLIA itu sedikit lebih panjang, tapi tidak sampai dari 1 minggu. Begitu juga yang bawahnya. Walaupun masing-masing pendeteksi itu di backup oleh tes cepat sebenarnya, yang keakuratannya 90%. Tes cepat itu ya ada. Tetapi sebagai institusi yang standar pelayanan madya itu harus kami punya itu yang secara CLIA. Harus ada ya. Harus ada. Dan puji Tuhan sejak 2 tahun lalu kami sudah melakukan itu. Jadi keandalan dari pemeriksaan kita saya pikir sudah terjamin. Iya.
sahabat Promkes, terutama masyarakat yang ada di daerah ini ya, Sulawesi Utara, bahkan pasien-pasien dari sekitar daerah ini, ya kita sudah mendengarkan bahwa memang kualitas pelayanan darah di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando ini harus memenuhi standar. Jadi kita sudah sampai di level itu untuk bisa menjamin ya pemberian darah yang aman ya. Ya. Nah, Dok, ini menarik Dok ya. Ini kalau bicara mengenai pemberian darah yang aman, berarti kan salah satu aspek di situ adalah pendonor yang aman, ya, Ya, gitu kan Dok. Nah, betul. kira-kira Dok, kalau kita menyentil masalah pendonor yang aman, menurut dokter yang bagaimana sebetulnya? Siapa sih pendonor yang teraman ya dalam tanda kutip Dok kira-kira? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Pendonor yang aman itu tentu saja pendonor yang lolos screening. Lolos screening itu ada daftar untuk dia mendonorkan darah yang harus dia isi, checklist namanya izin termaklum, informed consent, yang ada beberapa puluhan pertanyaan, antara lain dia sehat, tidak pernah ada berhubungan dengan orang risiko tinggi, perilaku hidup sehari-hari, tidak pernah tinggal di daerah dengan prevalensi penyakit-penyakit virus yang menular, seperti tidak pernah ke luar negeri, kemana, kemudian kapan terakhir dia melakukan hubungan dengan apa yang berisiko, maupun apakah dia sudah berapa lama sejak menerima tato dan lain-lain. Jadi kalau dia lulus screening ini, dia akan ada screening selanjutnya. Walaupun kami dari pertanyaan itu dia bertanda tangan, kemudian kami validasi sebagai tenaga kesehatan, tetap harus lewat alat screening yang CLIA itu. Jadi demi keamanan, jadi ada berlapis. Screeningnya berlapis ya Dok. Nah, begini. Pengalaman kami di lapangan sejak kami 2019 disuruh bertugas di situ, kemudian akhirnya ditunjuk mengelola itu. Yang paling aman sebenarnya pendonor adalah keluarga sendiri. Karena kita tahu kan riwayat hidupnya, perilaku hidupnya sehari-hari. Apakah berisiko atau tidak terhadap beberapa penyakit yang tidak boleh itu. Itu sebenarnya. Makanya ya populer kami anjurkan, ini tugas juga saya sebagai pengelola di situ dan juga teman-teman, selalu mengedukasi keluarga, jangan mencari pendonor yang kita kenal. Carilah keluarga terdekat. Atau jelas-jelas pendonor yang sudah sering mendonorkan ke kita. Faktor risikonya untuk gagal lolos screening kecil. Nah, bagaimana kalau misalnya kita susah mencari donor misalnya? Bagaimana? Nah, itu beberapa lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami menerima pelayanan donor darah dari mereka. Bahkan ada yang menganjurkan, Pak Dokter, nanti kalau ada keluarga yang membutuhkan hubungi saja kami. Dan itu lembaga yang memang kuat, yaitu kepolisian dan tentara. Mereka kan semua di screening bersih. Tentu kami tidak akan menganjurkan mungkin dicari ke lembaga lain, misalnya lembaga pemasyarakatan. Jelas-jelas prevalensi penyakit menular tinggi. Iya toh? Nah, supaya kita keluarga terjamin, misalnya kalau kita sakit satu saat, coba kita perbiasakan anak kita yang sudah umur 17 mulai berdonor. Supaya pertama, dia akan berani untuk memberi dirinya untuk keluarganya. Kedua, jelas kalau dia akan menjadi pendonor teratur, akan selalu dipantau, akan bebas dari 4 penyakit ini minimal toh. Iya. Mungkin begitu. Iya, berarti memang disarankan ya sahabat Promkes bahwa apabila ada pendonor terutama dari dalam keluarga sendiri dan misalnya berusia 17 tahun sudah bisa ya diajak menjadi pendonor karena dia akan secara reguler ya bisa menjadi pendonor ya sejak usia muda dan ini akan sangat membantu tentu saja Dok ya. Benar. Iya. Nah Dok, ini bicara mengenai pendonor, apalagi tadi dokter mengatakan 4 kondisi ya yang harus
harus Disingkirkan disingkirkan dari Dok ya itu ya. Bahwa keempat itu dipastikan clear ya. Iya. Baru kemudian bisa kita gunakan produk darah itu ya Dok ya. Nah Dok begini, banyak kan orang yang masih sungkan menjadi pendonor, ada yang mungkin karena takut, karena belum tahu saja kan Dok. Salah satunya mungkin mereka belum tahu manfaatnya untuk diri sendiri apa Iya, sih iya, gitu kan Dok. iya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini dokter bisa menjelaskan terutama bagi sahabat Promkes ya, masyarakat luas yang mungkin sudah punya rencana ingin jadi pendonor ya, tapi mungkin belum kesampaian rencana tersebut karena mungkin masih takut ya, ragu, bimbang. Nah mungkin dokter bisa jelaskan apa sih manfaat menjadi pendonor itu Dok. Ya, Ya terima silakan. kasih Dok. Ini memang kesempatan yang baik untuk kami ungkapkan bahwa dalam pengetahuan kita dalam kedokteran transfusi, manfaat donor darah itu disebutkan di situ pertama sebenarnya nomor satu, bila orang mendonorkan darah dia ada kepuasan pribadi kepada dia sudah menolong orang lain. Itu pertama. Sebenarnya kesehatan jiwa nomor satu bagi dia. Kedua, kalau dalam teori antioksidan, salah satu faktor yang bisa memicu supaya orang gampang terjangkit karena terkena berbagai penyakit degeneratif, yaitu ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Salah satu faktornya itu zat besi. Orang yang dengan zat besi teratur, tidak terlalu tinggi, itu faktor risiko untuk terkena penyakit-penyakit degeneratif, hipertensi, DM, apa lain-lain, bahkan stroke mungkin ya dokter, itu lebih kecil atau serangan jantung. Kita bisa iseng-iseng ya, tanyakan kepada orang yang sudah pernah serangan jantung. Iseng-iseng coba tanya, pernahkah Anda donor darah? Tapi mohon maaf ini mungkin tidak etis ya bertanya. Betul. Tapi rata-rata kalau kita tanya kalau dari 10 penderita yang sudah pernah terkena stroke atau 10 penderita yang sudah terkena jantung, mungkin hanya satu yang pernah mendonorkan darah. Karena itu faktornya di situ. Jadi selain itu kan faktor risiko mereduksi zat besi itu berpengaruh pada pengurangan risiko untuk kanker. Jadi itu salah satunya, beberapa. Iya, jadi ada kepuasan ya secara itu nomor satu. Psikis ya, karena kita sudah membantu orang lain, Iya. berbuat baiklah kepada sesama ya. Kemudian resiko mengalami penyakit degeneratif juga berkurang, termasuk juga kanker ya. Iya, kanker. Jadi Bapak Ibu sahabat Promkes, bahwa untuk pendonor tentu ada manfaatnya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Baik Dok, kita sudah masuk dalam sesi terakhir untuk tanya jawab ringan ini. Begini Dok, ini kan dokter tadi saya dengar sudah dari 2019 ya Dok, di unit ini ya Dok ya. Nah mungkin bisa dibagi bagaimana dinamika, mungkin suka duka dalam pelayanan ini Dok, silakan Dok. Ya itu Dok, begini, sebenarnya kalau dalam kegiatan donor darah ini, saya bukan cuma dari 2019 di UTD. Sebelum itu kami masih dari bagian lain, saya sebagai relawan Palang Merah, sudah sering ditugaskan membantu UTD. Hanya saja pada tahun 2015, demi amannya, saya harus punya sertifikasi untuk itu. Maka pada saat dibuka oleh UTD Pusat untuk pelatihan manajemen darah, saya ikut. Dan waktu itu saya ikut, ya rumah sakit menugaskan. Padahal sebenarnya saya hanya ingin supaya ada sertifikasi. Dan sertifikasi itu yang dipakai oleh pimpinan menunjuk saya mengelola. Dan tentang disebut suka duka, saya pikir bukan dukanya, sukanya lebih banyak. Sebab kalau pekerjaan kalau kita mau sukai itu, jangan terlalu melihat dia punya duka. Kalau saya melihat misalnya orang yang tiba-tiba mengamuk, tidak ada persediaan darah, atau keterlambatan, saya hanya memandang mereka sebagai orang-orang belum teredukasi dengan baik. Mereka kan harus tahu bahwa kalau tidak ada orang mendonorkan darah, itu darah harus diambil dari siapa? Tidak ada pabrik yang menghasilkan darah, kecuali ada donor yang mendonorkan. Terus terang juga
dalam kehidupan sehari-hari saya harus memberi contoh kepada mereka. Sehingga bukan untuk gagah-gagahan, saya beberapa waktu lalu diberi penghargaan mendonor darah 100 kali. 100 kali. Teman-teman saya sesama relawan juga senang karena ada teman relawannya yang bisa mengelola itu. Tetapi sebenarnya tujuan kami sebenarnya untuk mengabdi pada sesama manusia, karena itu perintah Tuhan tuh. Iya. Mungkin itu, Dok. Iya. Jadi lebih banyak senangnya, Iya. sukanya karena menolong orang itu Karena nomor menolong satu. orang, ya, Ya, betul. terima kasih. Ya, ya sahabat Promkes dimanapun Anda berada, tadi sudah diperdengarkan ya oleh Dr. Stephen bahwa memang tidak ada pabrik darah. Yang ada adalah kemanusiaan kita ya untuk menjadi pendonor darah, menolong dan berbuat baik kepada sesama kita. Iya, ya. Sahabat Promkes, demikian kita sudah berbincang-bincang santai dengan Dr. Stephen Lapian, Kepala Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi informasi yang berharga dan bermanfaat bagi sahabat Promkes dimanapun berada. Kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya dengan topik-topik yang penting dan menarik. Tetap semangat, salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando